baik, sebelumnya salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pihak untuk memenuhi persyaratan daripada tugas kami. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami akan melakukan sesi wawancara yang dimana di sini ada teman kami yang akan kami wawancara. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai wawancara kami. Yang pertama, saya akan bertanya kepada teman saya, menurut abang nih, apa itu geopolitik Indonesia? Terima kasih kesempatannya setelah teman-teman berikan kepada saya. Apa itu geopolitik Indonesia ya? Ya. Pada dasarnya apa itu geopolitik? Geopolitik itu bagaimana kekuatan politik kita di mata dunia. Sementara di Indonesia geopolitiknya adalah negara kepulauan, negara yang memegang yang memiliki banyak pulau. Dan Indonesia punya kekuatan di bagian maritim dan perdagangan dunia. Karena seluruh perdagangan dunia, seperempat perdagangan dunia melewati Selat Malaka dan Selat Maluku, Selat Sunda. Sudah kita ketahui bersama kan, geopolitik itu pasti memiliki banyak tantangan atau studi kasus yang seringkali terjadi di geopolitik itu sendiri. Contoh halnya itu yang pertama, terjadi pengklaiman antara Nandes Land oleh Tiongkok yang tidak berdasarkan hukum internasional itu sendiri. Nah, pertanyaan saya itu Bang, maksudnya bagaimana sih itu maksudnya Bang, terjadi pengklaiman antara Tiongkok dan negara oleh Nandes Land itu sendiri? Kalau kita jadi Tiongkok, kita pasti juga akan klaim itu wilayah. Pertama, wilayah itu sangat strategis menghubungkan antara Asia dan Afrika, Eropa, Amerika juga. Dan itu adalah jalur perdagangan Tiongkok. Tiongkok tidak mau jika suatu saat gimana hubungan politik mereka dengan Indonesia akan membatasi jalur itu, dan mereka harus putar jauh lagi ke Australia, dan itu merugikan secara ekonomi Tiongkok. Tentang tidak ada apa tadi? Tidak ada berdasar hukum internasional. Nah, Tiongkok di sini merasa sudah menjadi negara yang superpower dan bisa mengendalikan negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Jadi dalam pandangan mereka bisa saja melakukan hal itu karena mereka adalah negara adidaya. Itu. Ada beberapa tantangan. Terus tantangan yang berikutnya yang abang ketahui itu apa saja? Tantangan yang berikutnya seringkali dihadapi oleh geopolitik itu sendiri. Banyak kapal-kapal asing yang masuk di perairan Indonesia tanpa izin. Contohnya apa itu Bang? Contohnya orang-orang imigran dari Pakistan ya kalau tidak salah. India atau Pakistan mereka masuk ke laut Indonesia, mendarat ke Aceh. Berarti itu kan seharusnya itu tantangan itu. Untung saja orang yang masuk itu manusia. Kalau senjata, bahaya juga buat kedaulatan Indonesia. Terus kapal-kapal besar yang masuk di perairan di Indonesia lagi, seperti kapal nelayan dari Singapura, dari Filipina. Terus ada satu studi kasus teman-teman di Batam kemarin, ada seorang nelayan yang memancing di perairan di Indonesia. Tapi haknya untuk memancing dibatasi sama kepolisian dari Singapura. Karena tidak ada batas-batas yang jelas, tidak ada edukasi dari pemerintah, atau tidak ada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut juga tidak memberikan keamanan bagi nelayan-nelayan di Indonesia, apalagi di perbatasan. Berarti keterlibatan daripada pemerintah Indonesia itu pasti cukup lumayan besar ya, keterlibatan mereka untuk menghadapi tantangan tersebut. Bukan cukup lumayan, memang harus. Terus misalnya nih kan, pasti selain tantangan daripada masuknya orang asing dan lain sebagainya, pasti dia tuh memiliki tantangan diplomasi juga dan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan itu sendiri kan. Contoh tantangan diplomasinya itu seperti apa sih Bang? Tantangan diplomasi ya, kalau kita ngomong diplomasi berarti kita harus mencari sesuatu yang saling menguntungkan. Diplomasi itu sesuatu yang
kita bahas saling menguntungkan, tidak saja Indonesia yang menguntungkan, tidak saja negara-negara yang kita diplomasi itu diuntungkan. Jadi kita harus melihat sesuatu peluang yang tidak merugikan Indonesia dan juga tidak merugikan pihak yang kita akan diplomasi. Contohnya kita mau diplomasi dengan China, kita lihat dulu apa kepentingan China di kita. Jangan sampai kepentingan mereka ingin merebut wilayah Natuna dari kedaulatan Indonesia. Atau mungkin kita bisa diplomasi dengan negara seperti Malaysia. Karena kalau Cina mengambil Natuna, kedaulatan mereka bisa terancam. Karena kapan-kapan saja Cina bisa mengambil wilayah dari Malaysia kalau Natuna bisa diambil. Berarti maka harus adanya diplomasi ya, hubungan yang baik. Jalur diplomasi di Asia Tenggara. Itu ya Bang, tantangan yang seringkali dihadapi di geopolitik. Untuk Tadi kan Bang kita sudah bahas terkait dengan tantangan, studi kasus dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membahas tantangan dan studi kasusnya, otomatis di situ kan pasti orang akan bertanya-tanya apa sih keuntungan atau apa sih kelebihan daripada geopolitik Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin itu pertanyaan saya Bang, apa kelebihan geopolitik Indonesia dan keuntungan geopolitik Indonesia? Kelebihan dan keuntungannya tentu Indonesia sudah punya arah politik di mata dunia. Indonesia sudah punya value yang lebih dari negara-negara yang lain di mata dunia karena menjadi gerbang perdagangan antara Cina, Afrika, Barat, dan sebagainya. Tentu keuntungannya adalah Indonesia bisa memutuskan sesuatu. Misal contoh sederhananya, ketika kamu Cina dan saya Indonesia, kamu macam-macam dengan saya tutup saja Selat Malaka. Mau bilang apa? Kita punya kekuatan di mata dunia. Kita punya masalah dengan Amerika, kita punya masalah dengan Afrika. Ya sudah, kita tutup saja ini. Mereka mau ngapain? Sama seperti yang Iran lakukan kepada Amerika, menutup selat jalur perdagangan minyak. Langsung Amerika Serikat menyuruhkan gencatan senjata, menyuruhkan perdamaian. Berarti kelebihan kita ini sudah diakui di mata dunia kalau geopolitik itu sudah sangat luar biasa begitu. Sangat luar biasa. Oke, mungkin itu sekian ya Bang, sedikit pertanyaan ataupun wawancara yang kita lakukan. Mungkin itu sekian, kurang lebihnya seperti itu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.